Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di komunitas belajar Gula Sehat, Guru Belajar Sepanjang Hayat untuk pertemuan ketiga kali ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Miftahul Jannah SPD yang akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita diberikan nikmat kesehatan untuk bersama-sama ikut dalam komunitas belajar. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ya, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan untuk Ibu Miftahul Jannah mendiseminasikan materi beliau tentang budaya positif. Dengan ini disilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini tidak hanya sekedar ngetrennya, tetapi ini fondasi utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan memotivasi siswa. Oke, adapun topik pembahasan untuk hari ini yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, penghargaan dan hukuman serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol sebagai guru, dan segitiga restitusi. Oke, ini ada ice breaking-nya dulu ya teman-teman. Ice breaking. Yang heboh. Ini cuma tebak gambar dulu, nanti yang hebohnya. Ya, oke, silahkan teman-teman, coba kalian tebak. Oke, minta uang. Oke, beri aplaus tawa. Oke, masih ada satu gambar lagi. Coba yang lain tebak. Bagian sini ya. Apa ini? Gemuk, dahi, redaksi, restitusi. Ada yang lain? Sudah nyerah? Resah. Oke. Di sini apa ini? Selain dahi. Rekening gemuk. Oke, beri aplaus. Rekening gemuk. Coba boleh. Oke, baiklah kita masuk di materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, apa itu disiplin positif? Ini disiplin positif mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengontrol diri kita ya, bukan mengontrol anak-anak. Anda tidak mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita memang sebagai guru tidak bisa mengontrol anak-anak, hanya bisa menuntun dan membimbing murid-murid kita. Oke, apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disiplina artinya belajar. Makna asli dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Namun, di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Oke, adapun nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Sifat-sifat positif yang dimiliki oleh manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai universal ini tidak membedakan yang bersifat universal, tidak lintas bahasa, suku, bangsa maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam adalah kreatif. Oke, selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Oke, saya minta pendapat teman-teman antara setuju dengan tidak setuju dari pernyataan yang di atas. Jadi di atas ada 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, bisa beri alasannya? Siapa? Mengenai pemaparan tentang hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, saya setuju. Kenapa? Karena kalau kita cuma memberikan saja arahan, nasihat, kayaknya tidak mempan. Tapi kalau sekali dihukum, misalnya push up kah, lari ke di lapangan, itu kayaknya bisa mendisiplinkan anak. Ya, karena biasanya kalau saya tidak begitu, anak-anak biasa berubah. Misalnya apalagi kalau sedikit terlambat. Nah, kalau saya sudah keinginan di atas atau push up kah 20 kali, itu biasa saja. Kalau saya masuk langsung dia masuk sendiri. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya juga setuju. Karena sifat alami manusia itu harus ada ganjarannya. Makanya kita itu hidup, kalau bersalah ya dicatat dosanya. Kalau main bola pelanggaran ya dikasih kartu kuning. Agak berat dikasih kartu merah. Karena kalau tanpa hukuman itu secara alami sifat manusia itu harus ada hukuman baru bisa berubah. Dan itu bisa diterapkan di pendidikan. Iya, begitu Ji. Oke, terima kasih untuk Ibu Aji dengan Pak Febi atas masukannya. Tadi ada ya yang tidak setuju? Oke, yang tidak setuju. Apa alasan Kak Ibu? Oke, terima kasih. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Saya kira itu bukan kewajiban, bukan harus ketentuan bahwa anak ini harus dihukum agar bisa disiplin. Setidaknya kita sebagai panutan atau contoh yang harus memberikan supaya bagaimana anak itu bisa disiplin. Karena dengan memberi hukuman saya kira tidak bisa karena selama ini apa yang kita lakukan di sekolah ini tentunya sama-sama kita memberikan sanksi, namun kenyataannya masih banyak anak-anak kita yang tidak disiplin. Tapi dengan memberikan contoh yang baik itulah cara yang tepat untuk mendisiplinkan anak. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Masih sedikit masukan. Kalau menurut saya dua-duanya boleh. Jadi kita pakai
Kalau menurut saya, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju dan juga tidak setuju. Kenapa saya katakan begitu? Kalau hukuman memang kita membuat efek jerah untuk anak. Itu memang sangat penting juga menurut saya. Karena saya sering juga melakukan itu. Tapi di samping itu anak-anak juga butuh contoh dari kita. Karena tidak semua siswa itu memiliki karakter yang sama. Ada anak-anak ditegur sekali dia mengerti. Bahkan dalam agama kita kan juga diajarkan bahwa menegur itu ada 3 macam. Teguran mata, dengan teguran bahasa, dan mungkin perlu dipukul sekali-kali. Ya, kalau itu perlu dipukul. Hukuman membuat efek jerah itu banyak, bahkan sering saya lakukan ya kadang-kadang. Tapi itu memang anak-anak yang tertentu saja. Karena mungkin dari 100% siswa yang ada, mungkin tidak cukup 10% anak-anak yang memiliki karakter yang mungkin agak sulit kita buat dia disiplin seperti yang kita mau. Dan itu kita membutuhkan satu trik atau teknik yang harus kita lakukan untuk membuat anak-anak itu mau berdisiplin seperti yang kita inginkan. Nah, setiap guru memiliki cara-cara yang berbeda untuk membuat anak itu bisa berubah seperti misi kita sebagai pendidik. Sementara setiap guru memiliki cara masing-masing. Kalau saya terus terang ya mungkin saya orang yang keras, tapi saya tidak yang keras tegas, tapi bukan bilang orang yang segala menjadi Pak ya, enggak. Saya hanya menginginkan anak-anak itu dia berdisiplin dan sesuai dengan aturan dan beretika, itu yang paling penting. Attitude-nya yang kita tuntut anak-anak. Di samping itu kita menegur dengan bahasa mungkin. Kalau memang sudah ditegur dengan bahasa dengan baik berkali-kali, 1, 2, 3 kali, toh dia masih lakukan itu, kadang-kadang kita harus melakukan sedikit kekerasan. Mungkin kita jupit kah, atau kita jewer. Kalau saya biasa saya pukul anak-anak terus terang kadang-kadang. Tapi itu hal-hal yang mungkin saya tidak bisa toleransi, karena saya pukul anak-anak. Tapi itu memukul pun terukur. Kemudian kadang-kadang juga saya mendisiplinkan anak-anak dengan cara yang berbeda lagi, mungkin seperti tugas yang harus dia kerjakan. Hari ini dia tidak kerjakan, saya kasih toleransi dulu. Minggu depan tidak dikerjakan lagi, saya mulai mengambil hukuman di situ. Kadang-kadang saya kasih berdiri di atas sambil saya suruh ambil bukunya, buku paketnya dengan buku tugasnya, kerjakan sambil berdiri bahkan. Nanti kalau saya lihat dia capek, saya suruh dia duduk di lantai. Silakan kerjakan sampai selesai. Tapi tetap saya kasih nilai, Bu. Jadi anak-anak dia ada sedikit efek jerahnya. Karena dengan hukuman begitu saya berharap dia mempunyai rasa malu dengan temannya. Akhirnya dia tidak akan ulangi lagi. Itu salah satu cara yang sering saya lakukan. Kemudian kalau masalah disiplin yang lain, kita memberikan contoh itu memang sangat-sangat penting dan harus. Bahkan kita sebagai guru memang juga sebagai contoh memang harus selalu memperlihatkan. Jangan kita memerintahkan A kemudian kita melakukan B. Itu saya rasa nanti siswa bilang, guru tak lagi bilang begini, padahal tidak sih. Jadi kalau saya bilang A, saya hukum betul. Ya, jadi itu salah satu mungkin yang sering saya lakukan. Kalau contoh masalah waktu, mungkin memang perlu keterlambatan siswa itu perlu ditindak sesuai ya yang terukur lah, yang jelas. Jadi bagaimana kita bisa memberikan contoh ke anak-anak kita bahwa disiplin itu penting, dan kita sebagai guru memang harus memperlihatkan contoh bahwa guru disiplin, siswa pasti disiplin. Sekian, terima kasih.
Oke, beri aplaus untuk teman-teman. Oke, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Ini masalah tentang perlunya hukuman terhadap siswa. Sebenarnya kalau ini yang kita mau, kita harus lihat apakah hukumannya dalam bentuk apa, kemudian kesalahan siswa itu dalam bentuk apa. Karena kita ini adalah sekolah adalah inklusif ya, tidak salah ya, dan sekolah ramah anak. Itu salah satunya yang perlu kita jaga, bahwa kita ini adalah sekolah yang menerapkan sistem pendidikan inklusif ya, tidak ada perbedaan antara yang satu. Makanya karena kita ini menerapkan sekolah inklusif, makanya tidak ada lagi namanya kelas 1A, 1B, 1C yang semula itu dikumpul 1A orang-orang yang IQ-nya lebih di atas. Nah, sekarang kita dilebur. Yang kedua, kita ini adalah sekolah ramah anak. Masalah hukuman, kalau hukuman fisik, ya kalau pribadi saya, selama ini di belakang ini, selama ini secara pribadi saya, walaupun ada anak-anak yang melakukan kesalahan, saya lebih cenderung tidak memberikan hukuman fisik lagi. Saya lebih cenderung memberikan edukasi saja, seperti itu ya sebagai contoh, memberikan contoh-contoh kepada anak-anak, kepada contoh model-model ya, model umpamanya si ini si itu ya, itu modelnya ya, model-model yang tidak langsung, itu yang seperti itu. Artinya sekarang anak-anak karena kemajuan teknologi, perkembangan zaman, itu mereka sudah bisa mencerna semua apa yang ada. Maksudnya ketika kita sebenarnya dilema, kita tidak menghukum anak-anak, juga sebenarnya ada juga anak-anak yang memang karena dihukum dia ikut aturan, dia disiplin. Ada juga anak-anak yang ketika dihukum dia makin memberontak, ya seperti itu. Ada yang seperti itu. Semakin dihukum dia semakin suka. Ya, semakin suka, dan karena dia anggap hukuman itu adalah tantangan baginya, jadi dia semakin suka. Ada juga siswa yang memang dihukum memang takut, sehingga kebenarannya dia akan mengikuti ya. Jadi yang masalah hukuman kita berpedoman saja dulu kepada sekolah kita itu sekolah inklusif, yang kedua sekolah ramah anak. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman, jawabannya sangat bagus. Jadi ada dua pendapat tadi, ada yang setuju dengan tidak setuju dengan pernyataan hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Oke, untuk ini kita simpan dulu jawabannya karena ada materi yang akan kita bahas setelahnya. Terus yang kedua, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, membuat anak merasa yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi setuju ini atau tidak setuju? Setuju. Dengan pemberian penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Alasannya begini. Oke. Alasannya begini. Ada alasannya? Alasannya begini. Ketika anak diberikan sesuatu, memang sekarang cenderung, terus terang anak sekarang itu cenderung materi sekarang. Memang modelnya seperti itu. Di mana-mana itu harus ada iming-iming. Kita harus janjikan sebuah hadiah. Baru saja saya kumpul-kumpul uang cetak-cetak di luar itu, saya janjikan untuk pendamping barisan. Saya mulai daripada saya sendiri dan teman-teman pendamping semua di anak-anak itu sendiri. Jadi selalu mengharapkan iming-iming untuk motivasi melaksanakan sesuatu untuk keberhasilan mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas masukannya Pak. Terus pertanyaan selanjutnya, membuat anak merasa bersalah
memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak setuju? Membuat anak merasa bersalah dapat memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Jadi kita buat saja anak itu merasa bersalah, apakah itu lebih ringan daripada kita menghukum mereka? Iya. Setuju Iya, atau tidak iya. setuju? Setuju. Setuju. Kalau menghukum Mungkin ada satu orang yang bisa ya kasih penjelasan. Tidak selamanya ya. Ya, terima kasih. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan. Maksudnya mungkin bahwa ketika anak melakukan kesalahan, dia maksudnya kita memberikan pemahaman bahwa dia memang bersalah. Kan ada juga anak-anak biasa bersalah, tetapi karena dilindungi, akhirnya dikasih nanti hukuman itu lebih apa istilahnya, tidak Tambah-tambah. ya bertambah malah dihukum karena tadi sebenarnya dia hanya salahnya saya sedikit, tetapi karena tadi kita menghukum akhirnya rasa bersalahnya merasa betul. Ada juga anak down dituduh dihukum karena tadi salahnya hanya sedikit. Itu seperti itu maksud saya, bahwa ketika anak memang dianggap bersalah karena bersalah, ya, di luar daripada bahwa anak itu tidak bersalah dan dituduh, bukan, karena memang dia bersalah, maka dianggap bahwa itu dampaknya lebih ringan dibanding hukuman. Karena kan sudah kita sama-sama tahu bahwa anak-anak itu berbeda karakternya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini dikatakan bahwa membuat anak merasa bersalah itu memberikan dampak lebih ringan dibanding menghukum. Yang jadi pertanyaan kembali di sini, pernahkah anak-anak merasa bersalah dalam melakukan kesalahan dia yang diperbuat selama ini? Selama ini sangat jarang anak-anak yang mau, bagaimanapun kita, dia selalu merasa benar, bahkan melibatkan orang lain untuk dia menghindari kesalahan yang dibuat sendiri. Ini yang terkadang membuat kami para guru, termasuk saya sebagai guru, susah untuk memberikan rasa bersalah itu kepada anak, karena saat kita bahkan sudah ada bukti mengatakan bahwa anak ini bersalah dan kita memberikan bahwa memang ada di situ, posisi tak saat itu, tapi dia merasa bahwa saya benar, dia tidak pernah merasa bersalah, bahkan menuduh orang itu surga, merasa tidak pernah merasa bersalah. Jadi yang bisa dilakukan adalah dalam memberikan hukuman, tapi hukuman di sini adalah tergantung dari karakternya anak. Ada anak yang hukumannya mungkin kurang hukuman fisik, ada hukuman kata-kata, terus ada hukuman yang diberikan secara positif seperti membuat sesuatu. Dia membuat kesalahan, karena kamu membuat kesalahan ini, silahkan perbaiki itu sesuai seperti semula yang kamu perbuat. Oke, terima kasih. Yang kedua main bola. Oke, terima kasih teman-teman atas masukannya. Mungkin sebentar kita bahas lebih lanjut tentang ini ya. Oke, di sini tadi teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada teman-teman yang setuju dengan tidak setuju dengan adanya pemberian hukuman ya. Oke, di sini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Jadi kita memang sebagai guru dilema ya. Mungkin karena karakter siswa berbeda-beda, kita memposisikan diri kita juga sebagai guru itu agak bingung ya. Jadi di sini saya akan membahas nanti tentang bagaimana 5 posisi kontrol guru. Oke, untuk menghindari ketidaknyamanan atau memberikan hukuman itu hanya memotivasi secara eksternal. Memang terkadang hukuman yang kita berikan memberikan efek jerak, tapi itu hanya sekedar memotivasi eksternal. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu yang selalu dipikir oleh siswa, bukan dari kesadarannya, tapi itu yang selalu menjadi yang memotivasi dia untuk menghindari hukuman itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan seperti yang tadi, pemberian penghargaan dari orang lain atau institusi, itu juga motivasi eksternal, belum menyentuh motivasi internal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi yang ada di pikiran anak-anak cuma
hadiah dan penghargaan itu tadi, bukan dari dalam dirinya. Ya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, ini motivasi internalnya. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi motivasi internal ini bagaimana seorang siswa bisa menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut akan hukuman, bukan karena menginginkan imbalan. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi memang kita seorang guru bagaimana menuntut anak-anak bisa membuat siswa untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena apa yang kita berikan kepada mereka seperti hukuman dan imbalan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu. Oke, bentuk program kebajikan atau apresiasi yang bisa kita berikan kepada si murid. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Oke, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ketika kita ingin mengapresiasi murid, seperti kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi apresiasi yang kita berikan kepada siswa harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke, ini ada hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi misalkan ada anak-anak yang terlambat ke sekolah, disuruh mencatat 100 kali di buku saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke, yang kedua, nanti kita lihat jawabannya ya sama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang hukuman, ada konsekuensi. Oke, lanjut Bu Aulia, kita lihat jawabannya. Oke. Ada hukuman, konsekuensi. Oke, ini kenapa yang 5 banyak ada yang hukuman, ada konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK, pelajaran olahraga. Jadi boleh memberikan sama. Kalau misalkan anak-anak boleh lari kalau pelajaran olahraga. Tapi kalau misalkan dia tidak mencatat bahasa Indonesia kemudian disuruh hormat satu jam, itu adalah hukuman. Ya. Oke, keyakinan kelas. Selalu kita ini keyakinan kelas. Jujur saya juga baru mendapatkan keyakinan kelas ini karena yang saya tahu adalah peraturan kelas. Yang selalu kita, apalagi yang ibu bapak wali kelas pasti selalu membuat peraturan kelas, ya, atau kontrak belajar. Oke, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempat sampah? Kemudian ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jawabannya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalilah ke nilai-nilai keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya sekedar peraturan, tapi memang ada siswa yang meyakini bahwa ini harus untuk ditaati, seperti itu. Oke, peraturan dan keyakinan kebajikan yang dituju. Jadi peraturan, contohnya, selalu kembalikan buku tempatnya. Nilai kebajikan yang terkandung itu adalah tanggung jawab. Keyakinan kelas ya, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan bisa dilihat. Ini perbandingan ya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan itu lebih kepada masih mengandung kalimat-kalimat negatif. Ya, masih mengatakan tidak, boleh, jangan, dilarang. Itu masih kalau peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah tidak ada kalimat-kalimat seperti itu. Misalkan jangan ribut di dalam kelas, kita ubah menjadi keyakinan saling menghormati antar teman, atau jangan membuang sampah di dalam laci atau menyimpan sampah di dalam laci, boleh kita ubah menjaga kebersihan, seperti itu. Ini keyakinan sekelas. Ya, memang. Memang ini kesepakatan kelas kita harus buat. Bisa merokok membunuhmu. Itu sudah memberikan sebenarnya secara tidak sengaja ya. Secara tidak sengaja sudah memberikan efek itu. Merokok membunuhmu itu bisa. Ini keyakinan kelas memang kita sepakati bersama-sama dengan siswa ya. Ya, bukan karena kita, bukan dari guru, tapi dari keyakinan mereka. Kita cuma menghimbau mereka. Iya. Ya, kita ya. Keyakinan kelas itu untuk menanamkan keyakinan dalam diri murid kita, siswa kita. Ya. Ya, bukan. Kan biasanya kita itu sebagai kalau selama ini saya lakukan, kalau pelajaran saya mengatakan bahwa saya itu membutuhkan kehadiran. Saya tidak butuhkan maaf kecerdasan lah, apalah. Saya butuhkan yang hampir sama dengan 100% kehadiran. Saya cuma menekankan agar dia tidak selalu hadir. Makanya saya tekankan, bahasa tekanannya mengatakan kehadiran. Kehadiran dan saya butuhkan. Maksudnya kehadiran saya tidak butuhkan yang apanya, pintarmu, bodoh, maaf ya, yang tidak cerdas pun saya tidak butuhkan. Yang penting kau hadir PPKI dalam kelas saya, maka saya anggap kamu itu saya pakai selama ini. Beda karena beda-beda kan, kalau Excel dengan saya kan beda, sosialnya lebih banyak daripada saya. Paham Pak. Ini peraturan dan keyakinan kelas seperti yang saya katakan tadi, Bu. Kalau peraturan itu lebih condong menggunakan bahasa-bahasa negatif, dan itu lebih pada gurunya yang berikan peraturan, ya, gurunya yang menentukan harus seperti ini, murid harus seperti ini, murid harus seperti ini. Padahal sejatinya kita sudah tahu bahwa setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi keyakinan kelas di sini bagaimana seorang siswa bisa meyakini memang kalau apa yang dilakukannya itu akan mengandung nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Gini ya, kan tadi yang disampaikan Aul bahwa keyakinan kelas itu dari siswa. Tapi kalau semisal ternyata ada dari siswa terlupakan, apakah dari wali kelas kita bisa menambahkan? Ya. Oke, kasih. Bisa.
Oke, namanya keyakinan kelas ya. Memang tetap guru harus membimbing dan menuntun siswa. Kalau misalkan ada yang terlupa, boleh kita ingatkan Bu, tapi bukan kita yang tentukan, ya. Kesepakatan ya. Ya, kesepakatan kelas. Seru ini seru. Sehari-hari saya dapat. Mungkin ada tambahan dari ibu guru agama kita. Keyakinan kelas misalkan dilarang berpacaran. Terima kasih untuk kesempatan kedua. Memang saya sudah sampaikan ke anak wali saya bahwa tidak ada boleh pacaran. Kalau mau dibahasakan mungkin sesuai dengan keyakinan kelas, kita kasih bahasa-bahasa yang bisa anak-anak paham dan bisa dia jalankan betul-betul dengan kesadarannya, jangan hanya karena adanya larangan atau adanya sehingga anak merasa hanya sampai di situ, sehingga ketika keluar dia tetap melakukan apa yang diinginkan. Jadi mungkin bagusnya kita kasihlah satu bisa saja ayat yang artinya ya, yang artinya biasa kita kenal bahwa la taqrabu zina, itu kan bisa itu salah satu ya dipasang bahwa tidak mendekati saja dilarang, apalagi berdua-duaan dan seterusnya. Kan bisa itu dikasih seperti itu anak-anak paham, dan dimanapun mereka berada mereka selalu mengaji itu bahwa ada Allah yang maha melihat, walaupun dimana kita berada pasti ada yang menjadi saksi. Nah, jadi akhirnya sampai menikah itu yang akan indah, mudah-mudahan tidak pacaran sampai mungkin seperti itu kalau saya. Terima kasih. Oke, mungkin sudah ya teman-teman antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Lanjut. Oke, dari peraturan kelas tumbuhlah yang namanya keyakinan kelas, kemudian dari keyakinan kelas lingkungan positif dan budaya positif. Oke, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, jadi oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan merasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ini lebih 5 kebutuhan dasar kita ya, guru maupun murid. Oke, perhatikan teman-teman, ada pun contohnya. Oke, ini ada sedikit contoh 5 kebutuhan dasar tadi ya. Ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, cinta, dan kasih sayang. Oke, di sini ada satu kasus. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jadi Bimo ini lari ya di jalan raya yang ramai dengan kendaraan. Oke. Ketika ditanya, ini Bimo menjawab seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi dari Bimo ini? Cinta dan kasih sayang. Kebebasan Dan kasih sayang. Kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan? kebebasan Oke, kita lihat jawabannya buat ya. Nilai. Kesenangan. Ya. Jadi dari jawaban aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ya, jadi dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Oke, kedua. Oke, mungkin ini jawaban kedua ketika ditanya oleh guru. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. ada kasih sayang. Oke, sudah pasti jadi ada kata sayangnya. Oke. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang Bimo ingin penuhi? Kebebasan, kesenangan, penguasaan. Penguasaan. Oke, penguasaan. Lanjut. Aku bosan belum mewarnai terus di dalam kelas.
kebebasan. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kita tahan dulu, minta waktunya sebentar untuk teman-teman. Silahkan berdiri dan saya kasih ice breaking dulu. Ya. Sedikit Pak Feli. Boros ya. Sama teman-teman dulu dulu. Saya berikan contohnya dulu. Ya. Oke, duduk dulu supaya di belakang juga tahu. Panjang. Duduk Ibu Ros. Menari di atas awan. Marina menari. Oke, bisa silakan teman-teman berdiri dulu teman-teman, minta waktunya sedikit. Bu Haji, Pak Haji. Oke, nanti ada kecepatannya yang berbeda-beda ya. Oke, kita mulai ya. Marina menari. Oke, ini 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Kita akan bahas. Oke, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol ini yang sering kita lakukan. Secara tidak langsung sebenarnya kemungkinan besar kita sudah melakukan kelima-lima ini. Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, saya akan bacakan satu. Motivasinya guru berbuat, ya. Penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalkan ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita sebagai kamu seperti ini, kamu seperti itu. Berarti itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Oke, pembuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Itu membuat orang merasa bersalah. Jadi kita membuat anak-anak ini merasa bersalah. Oke, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi terkadang memang kita mendekati murid sebagai layaknya teman, ya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebagai manajer mungkin kita pertanyaan-pertanyaan, apa alasan masih melakukan seperti ini, kenapa bisa seperti ini, nah mungkin pendekatan seperti itu. Yang itu yang selalu kita ada di poin-poin. Nah, itu poin-poin posisi pemantau tidak. Jadi kalau anak-anak melanggar begini, sedikit poinnya kita catat. Itu adalah posisi pemantau. Jadi dari posisi menghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Kalau untuk kelima ini ada di situ Bu identitas gagal, identitas berhasil, tapi ini hanya memotivasi secara eksternal, dan ada identitas berhasil, ini memotivasi dari internalnya. Oh, nanti kita bahas dulu ya, teman, pemantau, dan manajer. Kalau misalkan ini penghukum dan pembuat masalah seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, memang anak-anak akan menghindari hukuman. Dia tidak melakukan kesalahan itu karena memang menghindari hukuman, bukan karena yakin kalau apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Kalau teman dan pemantau memang berhasil Bu, tapi kalau misalkan kita juga sebagai guru terlalu dekat dengan teman sebagai teman, itu kayak harga diri kita sebagai guru dengan murid itu harus tetap ada sekatnya. Nggak boleh jadi teman yang selayaknya dengan teman sebaya. Oke, jadi posisikan kalian nanti di sini posisi kontrol ya. Perhatikan dulu. Ada jadi ya sakit mamanya. Anggota apa aja Royati? Anggota apa aja? Oh jangan bilang nih. Bus. Oh Bu Dokter. Magai. Gunting. Biasanya perempuan itu yang tidak mau dengar alasan. Pak Baby kalau di rumah begitu. Paham? Tidak ada mentomi.
Tanpa ada guntingnya. Wah, tidak cocok ini kasih kawan ini angka. Dua ada pohon 15 nih, Pak ini. Salah satu itu Sesuai skrip, sesuai skrip. Di luar kamar mandi. Di luar kan dia dalam. Di luar dugaan itu Pak Febi. Baik, masuk Pak. Masuk Pak. Masuk Pak pengawas. Oke, ada pengawas. Pengawas. Ada pengawas. Mari. Oh, siapa tadi bilang mamanya itu? Salah. Bapaknya. Ini kan siapa bapaknya? Terus kanya na rin na.
Oke, itulah tadi saya video. Ya, film berikutnya. Oke, teman-teman mungkin ada yang bisa memberikan refleksi tadi mengenai video ini, video ini posisi kontrol apa yang diambil oleh guru tersebut. Oke, mungkin ada satu dari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut, saya pribadi meneteskan air mata karena terus terang selama ini saya sebagai guru BK sering melakukan seperti itu kepada anak, ya. Walaupun tidak seperti itu ceritanya, tapi kesalahan kami di sela saya itu terkadang tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan alasan kenapa dia terlambat. Kira itu saya untuk saya, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Oke, mungkin masih ada tambahan dari teman-teman. Kira-kira dari kelima posisi kontrol yang ini, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kira-kira posisi kontrol mana yang diambil oleh Pak Guru tadi? Penghukum, ya? Oke, kita sepakat kalau posisi kontrol yang diambil tadi adalah penghukum. Jadi posisi tadi memang seorang guru memang mau menerapkan disiplin positif kepada siswanya. Ya, dia sudah memberi pemahaman kalau disiplin itu sangat bagus. Tetapi cara yang diambil oleh Bapak Guru ini tidaklah tepat. Karena kesalahan pertama tadi yang dilakukan, dia tidak menanyakan apa alasannya. Ya, dia hanya menjudge siswa itu salah. Ya. Terus yang kedua, inilah kenapa tadi di awal-awal antara penghukum konsekuensi, kenapa kita menghindari yang namanya hukuman, karena ini tadi seperti video yang sudah kita lihat dari posisi Kinan ini, dia tidak akan ke sekolah lagi seandainya tidak ada pesan dari orang tuanya. Jadi itu yang kita hindari. Bagaimana? Maaf Bapak Ibu, tenang sedikit. Oke. Mungkin masih ada tambahan dari teman-teman mengenai tadi video yang sudah disampaikan, yang sudah saya perlihatkan. Terima kasih kembali atas kesempatan yang kesekian kalinya. Kalau saya melihat video tadi, seorang guru butuh kepekaan, peka dengan kondisi anak kita, peka dengan keadaannya, karena tidak mungkin anak kita terlambat, pasti ada sesuatu hal. Jadi kita seorang guru harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa kita jika memang ada yang terlambat, kenapa bisa terlambat? Itu kan salah satu pertanyaan. Dan sering saya lakukan ketika ada anak-anak terlambat, saya tanya, kenapa anak terlambat? Ada apa? Sudah itu saya kasih kesempatan untuk duduk dan memberikan penekanan bahwa lain kali jangan sampai ada lagi keterlambatan. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari, kasih kena alasan yang bisa diterima supaya teman-teman juga paham bahwa terlambat itu bukan suatu hal yang jelek, tetapi karena kondisi yang memungkinkan tidak terlambat. Saya kira seperti itu. Intinya adalah seorang guru harus peka terhadap situasi atau kondisi anak kita. Terima kasih. Oke, terima kasih atas umpan baliknya teman-teman. Oke, dari 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi yang paling tepat menurut saya atau yang paling ideal
itu adalah sebagai manajer, bagaimana membuat siswa itu menghargai dirinya sendiri. Di sini kita lihat penghukum dan pembuat orang bersalah seperti yang dilakukan tadi di video tersebut, itu penghukum ya. Kalau identitas berhasil ini tapi masih dalam kontrol dari luar, itu teman dan pemantau. Kalau memang betul-betul membuat siswa yang menghargai dirinya sendiri, itu kita sebagai guru berlaku sebagai manajer. Oke, misalkan gini, guru berkata, kalau misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan, seorang guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Berarti itu sebagai penghukum. Memang seorang siswa terkadang langsung disiplin kalau dihukum, tapi itu tidak tidak jangka panjang, ya. Itu hanya jangka pendek saja. Yang diingat cuma menghindari hukumannya, maka dia melakukan, dia tidak meyakini kalau apa yang dilakukan itu adalah salah. Padahal kita seorang guru memang harus menanamkan keyakinan dalam diri murid kita supaya ini jangkanya jangka panjang, supaya dia ingat, oh misalkan disiplin memang harus kita terapkan. Seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ya, membuat siswa merasa bersalah. Jadi siswa menghindari kesalahannya karena dia tidak mau merasa bersalah kepada gurunya, bukan dari dirinya. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, apa peraturannya? Itu sebagai pemantau seperti yang kita selalu tempel, itu poin-poin, kita catat kesalahan-kesalahan siswa kita. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita berikan kesempatan kepada siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Bukan kita yang tentukan. Misalkan ada siswa yang merobek buku temannya, bukan kita sebagai guru, kamu kenapa kamu robek bukunya temanmu, pergi membersihkan message, pergi seperti ini. Tapi kita tanya dulu siswa, kita tanya pertanyaan-pertanyaan yang memang dia yang menyadari kalau apa yang dilakukannya itu adalah salah. Misalkan, anak kenapa kamu robek buku temanmu? Kira-kira seperti apa solusi dari permasalahan ini? Biarkan dia yang mencari solusinya sendiri, kita mengarahkan. Oke, jadi dari kelima posisi kontrol ini, yang paling ideal adalah posisi manajer. Oke, restitusi. Oke, ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini menstabilkan identitas. Jadi seperti ini kalimat-kalimatnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika ada anak-anak yang bersalah, tidak langsung kita judge. Kamu memang seringkali begini. Kamu memang begini-begini. Jadi anak-anak langsung dong. Kita dekati anak-anak secara perlahan-lahan. Makanya ada 3 langkah-langkah restitusi. Oke, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini tadi kesalahan dari video yang kita sudah tonton, dia tidak menanyakan alasannya, padahal anak ini sudah ingin memberi alasan, tapi tidak diberi kesempatan. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihukumkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sebelum kita? Nilai-nilai universal apa yang kita telah sepakati. Jadi ketika ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kemudian ada anak-anak yang melakukan atau yang tidak mematuhi keyakinan itu atau melanggar keyakinan itu, kita bisa tanyakan kepada anak-anak, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar, nak? Ya, supaya dia sadar sendiri, oh saya disiplin, saya tidak disiplin, saya hadir
terlambat. Mungkin sedikit contoh video yang saya lakukan. Suara. Zero. Samin nih. Sana sini rumah kayak benin. Enak. Pak Sam tuh bisa menggali beri. Terima kasih diri. Dewasa. Sahri dan mata Pak. Nursan. Iya ya. Nursan. Dari video ini sebenarnya saya mengambil kasus anak ini yang bolos ya. Dia tidak mengikuti pelajaran kedua dan ketiga, padahal pelajaran pertama dia mengikuti. Jadi ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, ada 3 langkah yang harus kita ambil sebagai seorang guru. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinannya. Kenapa langkah restitusi ini kita ambil? Supaya kita dan siswa itu mencari solusi dari permasalahan yang dilakukan oleh murid kita. 3 restitusi ada 3 langkah bagaimana kita menghadapi seorang siswa yang melakukan kesalahan. Jadi sebagai guru tidak langsung serta-merta menghukum ya, tapi kita tanyakan dulu dari langkah-langkahnya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak-anak yang bersalah, sebenarnya kita harus membuat mereka menyadari kesalahan dari mereka. Bukan kita yang tentukan, kamu salah, kamu seperti ini, tapi kita membuat mereka sadar akan kesalahan mereka. Dan kita juga yang membimbing mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diperbuat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Sudah jelas? Jelas. Ya, jelas. Ya, di situ, Bos. Ya. Jadi untuk judulnya hari ini tentang penerapan disiplin budaya disiplin positif kepada siswa, walaupun ada pelanggaran tetap kita bijak menghadapi dan tetap membimbing dan mendidiknya untuk mengembalikan identitasnya sebagai siswa. Nah sekarang kalau menurut saya jadi apa ya budaya disiplin positif ini ya tentu juga kita sudah pernah ikuti pelatihan selama 2 hari yaitu tentang penerapan disiplin positif khususnya bagi bapak ibu guru. Jadi sekali lagi kita harus menyatukan persepsi ini karena yang pertama kita berdasarkan dengan undang-undang pendidikan, kemudian juga tata tertib yang berlaku di sekolah dan ada juga skornya yang diterapkan. Nah, tetapi ya tentu juga kita tetap secara manusiawi dengan tujuan kita sebagai guru bukan hanya guru sekedar mengajar, akan tetapi kita harus mendidik dan membimbingnya
Ya karena ada saya lihat juga ada beberapa bukan juga ini supaya dibimbing ya setiap ada kegiatan ya tentu kita harus bekerja sama di lapangan ya karena kita ini satu institusi semuanya yang kita harus bertanggung jawab. Jadi sebagaimana tadi contoh ada dari tim penilai kebersihan dari kabupaten keliling juga melihat dari lingkungan sekolah kita inilah yang sebenarnya ringnya yang dinilai. Karena kalau hanya kita berpatokan pada kasus yang kita angkat, ya tentu juga narasi yang ditampilkan ya tentu juga terjadi perbedaan sesuai dengan asumsi kita dan sesuai dengan pengalaman yang kita hadapi. Dan akan tetapi pada intinya adalah bagaimana kita ini membimbing anak-anak kita, membimbing ya sesuai dengan visi misi sekolah kita. Jadi sekali lagi saya harapkan para guru, marilah kita yang melakukan persepsi untuk kedepannya demi anak-anak kita, demi sekolah kita, karena disinilah kita mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan yang terjadi di lapangan yang sebenarnya atau yang kita hadapi. Terima kasih banyak Pak atas tambahannya. Oke teman-teman, mungkin sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, sedikit kesimpulan dari saya. Menciptakan budaya positif di sekolah itu harus diawali dari keteladanan guru, seorang guru. Jadi tadi yang saya sudah paparkan tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol sebagai seorang guru, dan cara menangani masalah-masalah di sekolah melalui proses restitusi. Jadi teman-teman, kita berdasarkan filosofi Hajar Dewantara bahwa setiap anak-anak ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ketika menghadapi sebuah permasalahan, kita sebagai seorang guru bagaimana mengontrol diri kita sebagai seorang manajer. Usahakan untuk menghindari yang penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman dan pemantau. Jadi kita ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid, bukan untuk menghindari hukuman atau mengharapkan imbalan. Jadi motivasi yang kita ingin timbulkan di dalam diri siswa adalah motivasi internalnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya serahkan kepada moderator. Demikianlah destinasi yang dilakukan oleh Ibu Mifta yang bertema tentang disiplin positif. Semoga dari pemaparan Ibu Mifta kita bisa mengambil manfaat dan insya Allah bisa kita terapkan disiplin positif ini secara bertahap, dimulai dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Bagaimana menjadi panutan, menjadi teladan, role model untuk anak didik kita, bagaimana kita mampu membimbing mereka, mengarahkan mereka dengan apa yang menjadi karakter mereka sendiri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapat limpahan rahmat hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaan hadirnya, dan insya Allah kita akan ketemu di komunitas belajar di hari Jumat depan. Ya, demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hari ini. Jadi silakan isi nanti ini kesepakatan kelas seperti apa. Ibu bagi contoh, misalkan datang tepat waktu. Apa yang harus kita sepakati dalam kelas ini? Ya? Paham? Paham. Oke, kita ibu bagi ya. Kesepakatan kelas Pak. Nah, apa yang kamu inginkan di kelas ini? Tidak usah tulis nama, nanti ibu bacakan di sini, kemudian kita ambil kesepakatan kelasnya. Oke, silakan ibu kasih waktu 1 menit. Contohnya apa yang harus kita taati, yang harus kita sepakati? Kelas harus dalam keadaan bersih, tidak boleh berisik pada saat pembelajaran dimulai. Itu semua kesepakatan ya. Nanti kita bacakan, kita ambil yang mana yang mau kita sepakati. Ya, tempe mau pindah? Tempe situ, cepat. Tempe mau cepat nak? Ini. Ya, ya tempe satu. Oke. 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 Ayo. Ikut ya. Jangan terlalu pikir. Oh ya, penuhkan gaya. Tadi kan bisa. Silakan. Oke, kita baca ya. Dan tahun 2019 setiap siswa harus membayar itu dan tempat waktu tidak boleh berisik dan tepat waktu. Oke. Lambat datang tepat waktu. Oke, jadi kebanyakan mayoritas itu datang tepat waktu. Jadi kita sepakati ya, yang pertama harus datang tepat waktu. Jadi ini kalian harus disiplin ya. Harus lebih menghargai waktu. Oke. Terus menggunakan atribut lengkap dan rapi. Sepakat? Sepakat. Oke. Jadi yang kedua menggunakan atribut yang lengkap. Jadi harus berpakaian lengkap. Jadi kalau habis olahraga langsung ganti pakaian tak kembali, oke? Oke. Yang ketiga tidak berisik waktu belajar. Oke, berarti apa di sini kalau kesepakatan kelas kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Jadi apa? Tenang pada saat pembelajaran. Oke. Syarat. Kemudian catatan terlambat sama membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita sepakati di sini menjaga kebersihan kelas. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Kemudian tidak boleh mengedit nama orang tua. Berarti harus saling menghargai. Ya, kalian sepakat ini? Sepakat. Saling menghargai antar teman. Tidak boleh main bola. Ada yang menulis tidak boleh main bola dalam kelas. Ada yang menulis bisa main bola. Jadi kan